Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, episode 117, Bayi Laki-laki. Apa tidak ada cara lain, dok? Istri saya sudah sangat sakit, tapi masih disuruh jalan. Fatir berusaha untuk tetap tenang saat dokter Sandra yang menangani persalinan istrinya meminta agar istrinya jalan-jalan di dalam kamar. Ini untuk mempercepat bukaannya, Pak. Saat ini sudah bukaan 5, dokter Sandra menjelaskan. Tapi istri saya sudah merasa sakit, ucap Fatira meneteskan air matanya. Dengan cepat pria itu menutup matanya dengan telapak tangannya dan mengusap air matanya. Fatir, persalinan normal memang seperti ini, Rini menasihati menantunya. Tapi Bu, ucap Fatir menghentikan ucapannya. Kita harus ikut apa disarankan oleh dokter Sandra, biar mempercepat bukaan, ucap Rini. Fatir memandang istrinya yang berbaring di atas tempat tidur. Saat ini yang bisa dilakukannya hanya menuruti saran dari dokter tersebut. Fatir berjalan mendekati istrinya. Pria itu duduk di samping tempat tidur. Mau ya dek, bujuknya. Ia mengusap kepala istrinya. Pria itu meneteskan air matanya saat mencium kening istrinya. Melihat istrinya seperti ini, dirinya memang begitu sangat tidak tega. Clarissa menganggukkan kepalanya. Bantu duduk. Clarissa memegang tangan suaminya. Iya sayang, jawab Fatir yang membantu istrinya duduk dan juga berdiri. Fatir memegang pinggang istrinya dan mengikuti istrinya yang berjalan. Baru berjalan beberapa langkah, istrinya sudah berhenti ketika sakit itu datang secara tiba-tiba. Rasa sakit yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, bahkan mulutnya hanya diam, merasakan sakit itu. Risa nggak bisa jalan bang, sakit sekali, Clarissa berkata sambil memeluk suaminya. Fatir hanya diam memeluk istrinya. Sudah 4 jam istrinya menahan rasa sakit, namun persalinannya kemungkinan nanti sore. Itu artinya istrinya masih harus menahan sakit seperti ini hingga beberapa jam lagi. Pinggang Risa bang. Ibu yang pijat, ucap Rini yang langsung memijat pinggang putrinya. Dokter menyarankan untuk posisi berdiri dengan sedikit bergoyang, seperti tarian anak TK, yang hanya gerak sedikit badan saja. Fatir mengikuti saran dari dokter. Pria itu berdiri dengan memeluk tubuh istrinya dan sedikit menggoyang-goyangkan badannya. Melihat kondisi istrinya yang seperti ini, membuatnya begitu sangat tidak tega. Kakinya lemas dan gemetar. Begitu juga dengan bajunya yang sudah mulai basah oleh keringat. Fatir berulang kali mengusap keringat istrinya yang sudah bercucuran. Anak-anak mana? Tanya Clarissa. Di rumah, jawab Fatir. Risa mau cium Seren dan Devan. Clarissa menangis ketika mengingat kedua anaknya. Abang minta supir jemput anak-anak, ucap Fatir. Clarissa menganggukkan kepalanya. Ia menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Kalau nggak sanggup, istirahat dulu nak. Baring ke kanan atau ke kiri. Yang penting harus miring, ucap Haryati yang sudah tidak tega melihat menantunya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Saat ini ia sudah tidak sanggup untuk berdiri. Sakit yang dirasakannya semakin meningkat. Clarissa berbaring di atas tempat tidur dengan posisi miring. Ibunya tidak ada henti-hentinya memijat pinggangnya. Clarissa mencium pipi Seren dan menangis. Maafin mama ya nak, beberapa hari ini gak bisa main sama kakak. Nanti setelah adik lahir, mama akan temani kakak main lagi. Kita akan main sama adik juga, ucapnya. Seren memandang wajah Clarissa dan mengusap pipi mamanya. Gadis kecil itu mencium pipi mamanya.
Clarissa semakin menangis saat putri kecilnya mencium pipinya kiri dan kanan. "Doakan mama dan adik selamat ya sayang, biar bisa main sama kakak," ucapnya. Seren tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya mama," jawabnya. Meskipun gadis kecil yang usianya sudah hampir memasuki 3 tahun itu sangat jarang berbicara, namun Seren sangat memahami seperti apa yang diucapkan lawan bicaranya. "Mama, cinta," Seren berkata dengan menyilangkan jari jempol dan jari telunjuknya. Tangis Clarissa semakin pecah ketika melihat jari kecil yang mengatakan cinta kepadanya. Clarissa memeluk tubuh bulat milik Seren. Fatir hanya menangis melihat istrinya. Pria itu tidak bisa menutupi kesedihan dan rasa pusingnya. "Aku sayang mama, aku juga sayang adik bayi. Nanti bila adik bayi sudah lahir, aku akan menjaga dan membawanya bermain," Devan berucap dengan mengusap air mata Clarissa. Devan mencium pipi Clarissa kiri dan kanan. Ia juga mencium perut mamanya. Clarissa memeluk Devan. "Mama juga sayang abang," ucapnya mencium pipi Devan kiri dan kanan. Rini tak kuasa menahan tangisnya. Melihat kondisi putrinya seperti ini, ia hanya mampu untuk mendoakan. Haryati mengusap air matanya ketika melihat Clarissa yang memang sangat menyayangi cucu-cucunya. Haryati memeluk Clarissa. "Sayang mama, harus kuat ya. Ingat, kami semua sayang Risa," ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. "Ma, perut Risa sakit sekali ma," ucap Clarissa yang menahan rasa sakit. Keringat bercucuran di keningnya. "Coba keluar dulu bu, kita akan periksa," ucap Dokter Sandra yang berdiri di dekat tempat tidur persalinan. Haryati menganggukkan kepalanya dan mencium kening Clarissa. "Mama keluar ya nak, mama akan doakan agar Risa bisa lewati ini," ucap Haryati yang mengusap kepala menantunya. "Sayang ibu harus kuat, ibu sayang Risa." Rini menangis memeluk putrinya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Fatir tidak sanggup melihat istrinya yang menahan rasa sakit. Ketika rasa sakit itu datang, istrinya akan memegang tangannya, menarik bajunya, dan terkadang memeluknya dengan begitu sangat erat, seakan istrinya meminta bantuan dan berharap suaminya mau meringankan sedikit rasa sakit yang dirasakannya. Istrinya tidak ada henti-hentinya mengatakan sakit. Dokter Sandra memasang sarung tangan berwarna putih dan mengoleskan gel di tangan. Perawat pendamping berdiri sambil mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dokter tersebut. Dokter itu melakukan pemeriksaan untuk mengetahui bukaan pasiennya saat ini. Fatir duduk di samping istrinya saat dokter itu memeriksa istrinya. Clarissa memegang tangan suaminya. "Sakit bang?" ucapnya. "Alhamdulillah, sudah bukaan 9," ucap Dokter Sandra sambil membuka sarung tangannya. "Ini bukaan sampai berapa dok?" tanya Fatir. "Sampai 10 pak, sepertinya persalinannya lebih cepat daripada prediksi kita," jawab Dokter Sandra. Fatir melihat perawat yang mulai mempersiapkan peralatan. Saat ini kondisi istrinya sudah sangat lemah. Berulang kali Fatir mencoba untuk menguatkan istrinya. "Bang, sakit," ucap Clarissa yang memegang tangan suaminya. Bulir keringat menempel di keningnya. Tubuhnya hanya diam saat merasakan rasa sakit. "Sayang, abang yakin adik pasti bisa. Adik harus bisa sayang. Demi anak-anak kita, demi abang. Abang mohon sayang," pinta Fatir. Clarissa memandang suaminya dan sedikit menganggukkan kepalanya. "Doain kami," ucapnya. "Clarissa, ikuti arahan dari saya. Lihat ke perut, diam saja, dan rapatkan saja giginya bila nanti mendorong," ucap Dokter Sandra. Clarissa sedikit menganggukkan kepalanya dan berharap bisa mengeluarkan bayinya dengan cepat. "Kalau saya bilang dorong, maka dorong ya Clarissa,"
ucap Dokter Sandra. Tenaganya sudah melemah menahan rasa sakit, dan saat ini adalah penentuan finish dari usahanya. Clarissa mengikuti semua yang diperintahkan oleh Dokter Sandra. Ia akan mendorong sekuat tenaga bila dokter itu mengatakan dorong. Clarissa memegang tangan suaminya bila merasa sakit dan harus mendorong bayinya keluar. Berulang kali ia mencobanya, namun bayinya masih belum keluar. Ayo Clarissa, rambutnya sudah mulai kelihatan, sedikit lagi, ucap Dokter Sandra tersebut memberikan semangat. Ayo sayang, adik pasti bisa, ucap Fatir yang mengusap keringat istrinya dan mencium kening istrinya. Kakinya sudah sakit, keringatnya juga sudah bercucuran, hingga bajunya basah oleh keringat. Clarissa semangat, lihat si abang sudah sangat pusing, ucap dokter tersebut. Sayang, iPhone-nya langsung abang beliin. Apa saja yang adik minta nanti kita beli, ucap Fatir mencoba membujuk istrinya. Tapi Risa sudah nggak kuat. Clarissa sudah tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya tenaganya sudah tidak ada lagi. Ayo Clarissa, coba lagi. Kasihan bayinya sudah hampir keluar, ucap dokter tersebut. Clarissa menganggukkan kepalanya. Ayo Clarissa, rambutnya sudah kelihatan, ucap dokter Sandra memberikan semangat. Fatir yang duduk di samping istrinya berusaha untuk membantu istrinya, memberi dukungan. Semangat sayang, semangat dikit lagi, ucapnya. Risa udah nggak kuat, ucap Clarissa yang menangis. Clarissa merasa tenaganya sudah semakin habis. Adik pasti bisa sayang, ucapnya mencium kening istrinya dan mengusap rambut istrinya. Fatir begitu sangat khawatir ketika melihat dokter itu melakukan tindakan untuk mempermudah persalinan istrinya. Clarissa mendorong sekuat tenaga saat dokter memberikan perintah. Clarissa merasa seperti ada yang melompat keluar. Ia begitu kaget saat melihat bayinya yang sudah ada di atas dadanya dan menangis. Clarissa menangis memandang bayi tersebut. Fatir diam tanpa berkata apa-apa. Air matanya menetes saat melihat bayi yang ada di atas perut istrinya. Adik berhasil sayang, anak kita, ucap Fatir memandang istrinya dan mencium kening istrinya berulang kali. Bayi tersebut langsung ditangani oleh dokter spesialis anak. Clarissa menangis sambil memeluk suaminya. Sayang, terima kasih. Adik hebat sayang, ucap Fatir yang mencium bibir istrinya. Pak Fatir bisa langsung azankan bayinya, ucap perawat memberikan bayi yang sudah diselimut. Fatir menggendong bayinya dengan tangannya. Pria itu mengazankan bayinya. Setelah selesai mengazankan bayinya, Fatir memberikan bayinya kepada perawat tersebut. Perawat itu meletakkan bayinya di atas dada ibunya. Bayinya sangat sehat, berat badannya 3,3 kg dengan panjang 54 cm. Selamat ya Pak Fatir dan Clarissa, ucap dokter Sandra sambil tersenyum. Terima kasih dok, ucap Clarissa sambil tersenyum. Tenaganya kembali ada setelah melihat buah hatinya. Rasa sakit yang tadi dirasakannya hilang seketika saat melihat wajah ganteng putranya. Terima kasih dok, ucap Fatir. Bayinya sangat ganteng, puji dokter tersebut memandang bayi yang sudah ada di atas dada ibunya. Bayi tersebut berhenti menangis saat menemukan sumber makanan pertamanya. Pak Fatir, ibunya mau kita selesaikan. Pak Fatir boleh di luar tapi juga boleh di dalam, ucap dokter Sandra. Apa masih belum selesai dok, ucap Fatir. Yang baru selesai proses keluar bayi, sedangkan ibunya masih harus diratakan lagi yang tadi, ucap dokter tersebut menunjukkan tangannya. Fatir memahami apa yang dimaksud oleh dokter itu melihat tangan dokter tersebut. Itu enggak ditutup semua kan dok, ucap Fatir yang membesarkan matanya. Dokter Sandra tersenyum saat mendengar pertanyaan Fatir. Kami akan meninggalkan sedikit untuk Pak Fatir agar terasa enak seperti pertama kali, ucap dokter Sandra sambil tersenyum.
Clarissa tersenyum malu saat mendengar ucapan dokter tersebut. "Abang, temani Risa," ucapnya. "Iya sayang," ucap Fatir yang tidak bisa pergi kemana-mana.